Oke, halo teman-teman. Di sini kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Video kali ini kita akan mempelajari getX. Apa itu getX? Nah, getX itu suatu dependensi yang digunakan di dalam framework Flutter ya. Flutter. Oke, kita masuk ke ini adalah website official dari Flutter itu sendiri ya, ataupun getX itu sendiri. Sini kita bisa lihat getX itu apa. About getX. getX is the extra-light powerful solution for Flutter. It's combined high performance state management, intelligent dependency injection, route management quickly and practically. Jadi getX itu dia menyatukan kayak performa yang kuat, kemudian manajemen yang bagus juga, kemudian menginputkan intelligent dependency, kemudian untuk membuat penjaluran menjadi cepat dan praktis ya. Jadi 3 prinsip dari getX itu yaitu adalah productivity, performa, dan organization. Jadi produktivitas, kemudian ini adalah sistem bekerja dengan cepat, kemudian organization adalah meringkaskan suatu kode yang nggak terlalu banyak mungkin. Bisa kita baca lagi. Performance getX is focused on performance and minimum consumption of resources. Jadi di getX ini kita tidak menggunakan stream ataupun chain notifier, yang mana bawaan dari Flutter itu sendiri. Kemudian di productivity, getX itu dia sudah memberikan ya sintaks yang lebih sedikit lah ya, lebih sedikit. Di sini ada akan memberikan maksimum performa dengan sedikit sintaksnya secara general gitu ya. Di sini general developer should be connected with removing control from memory. With getX this is necessary because resources are movable from memory when they are not used by default. If you want to keep in the memory, you must explicit declare permanent true in your dependency. That way, in addition to saving time, you are less risk having unnecessary dependency on memory. Dependency loading is also lazy by default. Jadi secara singkatnya itu si getX ini dia akan secara otomatis dia akan hanya menjalankan fungsi yang saat itu berjalan. Nah, ketika fungsinya itu udah berhenti, maka dia udah dihapus dari memori. Itu kecuali jika kita ingin misalnya emang itu fungsinya terus berjalan, yaitu harus dituliskan secara eksplisit, secara terperinci dengan menggunakan permanent true gitu. Selanjutnya ada organization getX allow to the total decoupling of the view, presentation logic, business logic, dependency injection, navigation, widget tree, banyak ya. Kasih jalan. With getX you know where to find each feature your application having clean code. Akan memberikan kode yang lebih clean. Then in Flutter was unthinkable, something totally possible. Block was starting point for organizing code in Flutter. Bonus injection, dependency, API. Okay. getX is not bloated. It has multiple features and allow you to start programming within one ending. But each these features are spared containers and are only starts after use. If you only use state management, only statementnya will compile. If you only use route, nothing from the statement will be compiled. Jadi ketika yang digunakan adalah root getX, maka hanya itu yang di compile.
Sedangkan jika yang digunakan adalah state management, dan state management itulah yang akan dikompil gitu. GetX has a huge ecosystem, large community, large number of collaborators, and will remain as long as Flutter exists. GetX2 is capable of running with same code on Android, iOS, web, Mac, Linux, Windows. Oke. Jadi gimana ya? Jadi di sini kan kita sudah lihat juga ya dependencies block dan ada provider. Jadi itu ada banyak dependensi ya. Jadi kalau dibilang paling mana yang bagus itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya di perusahaan kalian dia makanya apa nih, block, providers ataupun GetX. Nah itu ya disesuaikan kembali lagi dengan kebutuhan yang kalian gunakan gitu. Nah, di sini cara menginstal dependensi dari GetX. Kalian buka di file folder project Flutter kalian, di bagian fastback YAML tambahkan dependencies get. Three pillars. Oh, banyak ya. Di sini sih di bagian kalau kalian mau installation GetX-nya, pilih di bagian installing. Di sini udah ada use this package as a library. Ini cara cepatnya ya, tinggal jalankan command ini langsung menambahkan di pub spec YAML. Tapi kalau kalian ingin menggunakan secara manual, tinggal copy bagian ini, kalian buka pub spec YAML, di sini cari yang, nah di sini kalian bisa letakkan di sini. Itu baru dijalankan pub spec YAML, lupa Flutter pub spec YAML. Nah, jika kalian di suatu file menggunakan getX tersebut, kalian tinggal menambahkan import package getDart gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat folder. Kita pertama buat folder Flutter dulu. Kalian bisa buat menggunakan di terminal command menggunakan Flutter create dan nama projectnya. Setelah udah jadi, kalian buka aja di folder lib ini. Kita buka bagian main Dart, kalian hapus aja defaultnya, kemudian kita buat baru. Nah, di sini kita tambahkan untuk import package getDart gitu ya. Sebenarnya package, kemudian get. Nah, di sini banyak ya. Kalian bisa lihat di sini kita bisa menambahkan getDart, kemudian getCommon, kemudian getConnect, kemudian getCore, getNavigation, utils, banyak lagi ya. Tapi kan kita nggak mungkin tuh ya capek gitu ya. Misalnya bagian ini kita di file ini kita pakai banyak get, misalnya getX ya, maka kalian tidak perlu menambahkan satu-satu ya. Kalian bisa menggunakan langsung yang bagian ini, package getDart. Saya sudah letakkan di sini. Jadi itu sudah apa ya, sebagai mewakili teman-teman yang lain. Tapi bagusnya lagi ketika di suatu file itu yang digunakan misalkan get navigation ataupun get root, maka yang dijalankan itu yang dibaca cuman bagian get navigation dan get root di importnya ini. Jadi tidak berat ya, device tidak berat untuk menjalankan bagian itu. Nah, kemudian di sini kita berikan get put. Nah, ini salah satu sintaks dari getX ya, getPut. GetPut itu memanggil kelas dari file lain. Tuh. Sini kita memanggil controller yang sudah kita buat di controller di sini, di folder ini. Nah,
karena kita menggunakan getX juga, kita tidak perlu membuat widget stateful karena kita sudah bisa menjalankannya sendiri. Kemudian di sini kita final counter say get find counter controller. Kita buat dulu counter controllernya di folder, klik ini aja, kemudian filenya counter controller. Nah di sini kita buat kelas namanya counter controller, kemudian di sini var counter. Nih di sini kan saya sudah buat comment tagnya in gitu. Sebenarnya itu di sini ada rx kalau nggak salah. Nah di setiap itu sebenarnya udah ada rx nya tadi. Bacanya rx. Kita buka di ininya, kemudian kita pilih yang bagian state management, kita scroll mana ya, klik yang bagian here di sini. Apa ini? No service current available service request. Jaringan. Nah, di sini kita juga membuat ini kan integer ya. Seharusnya di sini kita juga memberikan tanda bahwa ini adalah integer. Nah, tapi karena kita sudah memakai dependencies dari getX ya, maka kita bisa mengubah menjadi .obs. Jadi dia langsung bisa membaca ini datanya data apa gitu ya, datanya data apa. Kemudian misalnya string, dia langsung bisa membaca string. Kemudian integer, boolean, ini seperti contohnya di sini boolean, kita nggak usah menggunakan boolean, langsung aja false titik obs di sini, seperti yang dikatakan di sini dari official ininya. Kita pertama dengan first is using rx type. Nah di rx type itu dia menggunakan kayak gini, jadi setiap tipe data itu dia digunakan rx string, rx bool, rx in kayak gitu. Yang kedua dia menggunakan rx juga. Apa nih membedakannya? Oh, dia ada kurung. Bukan, itu apa sih? Tanda penutup ya, kurung. Ya kurung lah. Bahasanya apa ini kurung? Rx kurung, kemudian ininya value-nya ya, value-nya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling simpel yang akan kita sering digunakan ya. Gunakan titik obs. Jadi string kita tinggal kasih kutip kemudian obs. False untuk boolean langsung aja ke value-nya kemudian obs. Count juga value-nya, balance juga value-nya. Jadi dia langsung membaca ya untuk items. Itu string kayak gini kemudian obs. Final user obs. Kayak gitu. Oke, di sini kita mau membuat fungsi ya atau metode ya. Ini counter o0 obs. Jadi awal defaultnya itu 0. Kemudian sini kita juga membuat contoh lagi, yang mana ini kita menggunakan warna gelap, itu berarti booleannya false.
Dan kita juga menambahkan fungsi penambahan void increment, itu ditambah dengan counter dot value ditambah 1, selalu ditambah 1. Kemudian ini fungsi untuk yang bagian warnanya ya, kita ingin mengubah warna dari fungsi yang kita jalankan. Di sini kita langsung buat aja sini final counter C. Kita menggunakan variabel baru, variabel yang singkat untuk memanggil fungsi dari si kelas counter controller yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita buat return obx. Di sini kita tambahkan get karena kita menggunakan get x. Ini untuk menghilangkan logo ya, logo apa sih, banner. Kemudian di sini adalah fungsi dari perubahan warna di sini. Karena kita ingin memanggil counter controller, tapi karena kan sudah kita singkat dengan counter C, langsung aja counter C. Kemudian is dark titik value. Yang mana jika dark, maka ya warnanya dark. Jika tidak, makanya warnanya terang gitu. Di sini kita buat kelas object juga, extend stateless widget, super key. Ini juga sama, tapi ini untuk yang bagian penghitungan. Kita panggil lagi final counter C. Counter C itu singkatan dari yang ini, get find. Jadi kita nggak usah nulis get find controller yang panjang, itu kita bisa variabelkan seperti ini. Kemudian return scaffold, kemudian teksnya get x counter. Nah di sini ada angkanya di fungsinya. Voting action button, oke. Oh ini fungsi ketika ini untuk tombol, tampilan tombolnya, dan logikanya juga di sini on press. Kita panggil counter C increment. Kemudian di sini kita panggil juga counter C dari sini change them. Nah saya juga tadi sudah memasukkan misalnya obx di dalam satu bagian. Kan bisa, ini ada gambar logo ini ya, apa lampu ya, kalian bisa klik ini kemudian kalian wrap misalnya child ini misalnya obx, misalnya teks ini kalian mau wrap dengan di dalam obx, tinggal kalian klik teks, klik ini, tinggal di wrap sesuai kebutuhan gitu ya. Nah untuk menampilkan itu kalian harus mendownload yang namanya getx snippet. Nah itu langsung kalian download aja. Oke, sekarang kita coba langsung tes aja, coba ya. Udah ya, saya sudah jalankan dengan Flutteran. Kemudian kalian pilih yang bagian Chrome, maka dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul seperti, sebentar masih loading ya. Emang agak lemot sih. Nah di sini sudah ada, ini angka. Angka dari mana? Ini dari teks ini, angka. Kemudian fungsi-fungsinya itu tadi sudah dimasukkan ya. Ini untuk yang increment. Setiap diklik dia akan selalu menambah 1. Untuk yang ini merubah warna, dim color, itu dari fungsi default dari Flutternya itu sendiri. Oke, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.